Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan apakah Samir ini masuk ke Slik OJK atau tidak. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan update pembahasan seputar aplikasi Samir. Mulai dari legalitasnya, cara pengajuan, cara pembayaran, sampai pertanyaan yang sering muncul, yaitu apakah Samir masuk Slik OJK atau tidak. Oke, kita bahas habis semuanya. Yang pertama, kita bahas terkait dengan legalitas terlebih dahulu. Nah, Samir ini adalah aplikasi dari PT Sahabat Mikro Fintech. Kalau dilihat dari legalitasnya, aplikasi ini sudah resmi dan terdaftar di OJK, teman-teman. Jadi dengan kata lain, ini adalah pinjol legal dan sangat aman untuk digunakan. Selanjutnya untuk pengajuannya juga sangat mudah, kalian hanya perlu menyiapkan KTP aja. Nah, di sini juga saya sudah sempat melakukan pengajuan di aplikasi Samir sebesar Rp200.000, teman-teman. Untuk durasi pinjamannya yaitu 60 hari dan total bunganya hanya 16.000. Dan durasi pinjaman 60 hari ini terbagi menjadi beberapa periode pembayaran. Lalu untuk keseluruhan tagihan yang dibebankan yaitu 216.000. Nah, untuk lebih detailnya terkait dengan cara pengajuan serta rincian bunganya, kalian bisa cek video saya sebelumnya yang membahas terkait dengan aplikasi Samir ini. Selanjutnya untuk cara pembayarannya juga cukup mudah. Nah, di sini juga saya akan coba perlihatkan cara melakukan pembayaran di aplikasi Samir. Nah, kebetulan per hari ini juga tagihan saya sudah masuk jatuh tempo, teman-teman. Dan kalau misalkan kalian penasaran seperti apa penagihan di aplikasi Samir, nah, walaupun hari ini sudah tepat jatuh tempo, tapi ternyata aplikasi Samir ini menagih 3 hari sebelum jatuh tempo, teman-teman. Jadi 3 hari sebelum jatuh tempo itu, kita akan langsung mendapatkan penelponan ataupun WA dari pihak aplikasi Samir. Nah, hal itu tentu saja sangat mengganggu karena ya jatuh tempo juga belum, kita udah ditagih di aplikasi ini. Dan puncaknya itu adalah saat tagihan kita tepat jatuh tempo. Nah, penelponan yang dilakukan mereka itu lebih sering intensitasnya, teman-teman. Bahkan 1 jam itu hampir 4-5 kali. Oke, kita lanjut lagi ke proses pembayarannya. Di sini kalian bisa langsung aja pilih opsi pembayaran. Nah, di sini akan ada 2 pilihan yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah lunasi tagihan yang akan datang, dan ada juga pilihan untuk bayar tagihan. Apa bedanya? Jadi untuk lunasi tagihan yang akan datang itu, keseluruhan tagihan bisa kita bayarkan di pilihan ini, teman-teman. Kemudian kalau kita ingin membayar hanya bulan ini saja, maka kalian bisa memilih opsi bayar tagihan. Selanjutnya di sini kalian bisa pilih metode pembayaran terlebih dahulu. Nah, untuk metode pembayarannya ada 2 yang disediakan. Yang pertama melalui transfer bank atau virtual account, dan yang kedua adalah melalui Alfamart. Untuk virtual account ini kita bisa memilih ada beberapa juga, yaitu Bank BNI, CIMB, BJB, BSI, BRI, dan Permata. Silahkan boleh dipilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian mau membayar melalui bank lain yang tidak ada di sini, contohnya itu adalah Bank BCA. Nah, saran saya lebih baik kalian memilih Permata Bank yang paling bawah, teman-teman. Lalu setelah itu kalian tinggal buka My BCA dan pilih transfer ke bank lain. Setelah itu silahkan tentukan bank penerimanya itu adalah Bank Permata, teman-teman. Nah, untuk tagihan ketiga yang saya bayarkan tadi sudah berhasil, walaupun di sini tidak ada keterangan apa-apa. Tetapi untuk tagihan ketiganya sudah hilang dan tinggal tersisa tagihan yang terakhir lagi, teman-teman. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan apakah Samir ini masuk ke Slik OJK atau tidak. Walaupun pada faktanya memang Samir ini adalah pinjol OJK, tapi tidak semua pinjol OJK itu masuk ke Slik OJK, teman-teman. Dan salah satunya ini adalah Samir. Mereka ini tidak masuk ke Slik OJK. Nah, ini kemarin saya coba lakukan pengecekan Slik, dan hasilnya tidak ada nama Samir di Slik OJK yang saya miliki. Yang masuk ke Slik OJK itu hanya kredit pintar dan rupiah cepat, teman-teman. Artinya untuk pinjol Samir ini sangat aman sekali untuk digalbay. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan boleh ketikkan aja di kolom komentar. Saya akhiri untuk pembahasan kali ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.